Oke teman-teman, kita bahas tes wawasan kebangsaan FRCPNS tahun 2023. Oke teman-teman, untuk nomor 1, kemerdekaan Indonesia belum genap setahun harus mengalami pergolakan politik dan menjurus pada perebutan kekuasaan. Nah, ini terjadi pada tanggal 3 Juli, peristiwa kudeta pertama dalam sejarah Indonesia. Latar belakangnya adalah kekecewaan terhadap hasil keputusan perjanjian Linggarjati, teman-teman. Jadi jawabannya nomor 1 adalah B, teman-teman. Nah, untuk nomor 2, kita geser ya. Pernyataan di bawah ini yang bukan berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Kalian tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara dulu ikut tokoh pemberantasan tanam paksa, merupakan anggota 3 serangkai, dan juga anggota 4 serangkai juga, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Mansur, dan Bapak Pendidikan. Kalau kita taunya Bapak Pendidikan. Tetapi Ki Hajar Dewantara bukan Bapak Pramuka. Karena Bapak Pramuka kita adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau kalian tahu sejarahnya, Bapak Pramuka kita Hamengkubuwono ke-9. Oke, selanjutnya nomor 3 teman-teman. Untuk nomor 3, dalam buku Mengenang Bung Hatta, mantan sekretaris pribadi Bung Hatta, Iwang Sawijaja menulis semasa Bung Hatta dan Wakil Presiden, sering pada akhir bulan ada sisa anggaran rutin biaya rumah tangga Wakil Presiden, dan sisa uang itu dikembalikan ke kas negara. Kalau orang jujur seperti ini teman-teman, sejalan dengan prinsip hemat dan jujur. Nah, Bung Hatta, tidak satu rupiah pun uang negara dihamburkan untuk mengeluarkan di luar kedinasan. Ini termasuk TWK penalaran teman-teman, untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Dari cerita Bung Hatta di atas, sikap yang mencerminkan pada Bung Hatta termasuk adalah sosok yang integritas, karena dia berani hemat dan jujur, dan dia tidak pernah satu rupiah pun uang negara dihamburkan, dan dia adalah orang yang selalu mengeluarkan pengeluaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa ada yang dihamburkan, dan juga untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Selanjutnya nomor 4. Pada 4 Juli 1145, belasan pemuda yang hadir dalam sidang BPUPKI mendobrak meja lalu berlarian keluar. Mereka berkeberatan atas syarat-syarat kemerdekaan yang diajukan oleh Jepang. Sebelum menghilang di balik pintu ruang sidang, kelompok yang dipimpin oleh Khairul Soleh itu secara dramatis mendeklarasikan perlawanan terhadap Jepang. Sikap yang ditunjukkan oleh kaum pemuda ini, waktu itu dia melawan teman-teman. Ini adalah sifat dari patriotisme, pantang menyerah dan gak pernah takut. Sedangkan sifat revolusioner juga bagus, karena pemuda yang hadir dalam itu mendobrak meja lalu berlarian keluar. Nah, ini menandakan bahwa sikap yang digunakan oleh pemuda tersebut yang dipimpin oleh Khairul Saleh adalah revolusioner dan juga patriotisme. Oke, selanjutnya nomor 5. Menilik sejarah asal mula lahirnya Pancasila terdahulu, disahkannya pada tanggal 18 Agustus 45 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita sebut dengan PPKI, bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Nilai tersebut kemudian digali oleh para pendiri negara dan dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Menurut penggagas yaitu Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan dekretalisasi dari nilai-nilai yang berkenan dengan kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Merupakan alasan Pancasila digali dari bangsa sendiri, kecuali jiwa kepribadian bangsa. Benar teman-teman, kan digali oleh bangsa sendiri. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, iya, karena di sini bangsa Indonesia juga punya tujuan yang harus dicapai, dan si Insinyur Soekarno ini telah menggali beberapa filsafah hidup dalam bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia ada di filsafah hidup bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai corak yang tidak dapat dipisahkan oleh dari bangsa Indonesia, benar. Jadi yang salah itu karena di sini bacaannya adalah kecuali, berarti yang dibilang Pancasila digali dari bangsa sendiri, bukan dari sumber pengetahuan manusia, bukan. Oke, saya kasih warna berbeda. Kenapa bukan? Karena di sini yang kecualinya, teman-teman. Saya kasih warna merah mungkin. Oke, berarti jawabannya adalah B, teman-teman. Jadi kecuali B. Oke. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6, Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnis, budaya, agama, serta karakteristik yang keunikan di setiap wilayahnya. Benar. Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut agar kita menjaga kerukunan dalam keberagaman suku, etnis, dan sebagainya. Apa? Kita harus memperkecil segala hal yang bisa berpotensi menimbulkan konflik masyarakat. Seumpama ada perbedaan, jangan jadikan perbedaan itu menjadi alasan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai bahwa itu adalah keanekaragaman dan juga keberagaman yang harus kita jaga. Selanjutnya nomor 7, teman-teman. Kita baca langsung di sini. Perhatikan pernyataan berikut, langsung jawabannya di sini. Bukan jawaban sih, apa yang ditanya. Yang merupakan sikap kritis yang harus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural. Coba yang satu, termasuk sifat kritis enggak? Mengembangkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda dari setiap anggota kelompok masyarakat yang ada. Benar? Karena ini seritis, teman-teman, dengan mengembangkan sikap toleransi. Toleransinya ini yang kita harus kritis dalam nilai-nilai dan norma. Dan coba nomor 5, meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. Ini bahaya, teman-teman. Tapi kalau kita meninggalkan sikap ini adalah sikap yang kritis, sikap yang bagus untuk dikembangkan untuk menjaga persatuan, kesatuan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 5. Oke, selanjutnya nomor 8. Pak Budi bekerja sebagai guru dan dia wajib mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu dengan mengemban banyak tugas yang tanggung jawab. Nah, ketika Pak Budi pulang ke rumah, istri Pak Budi mengeluh meminta uang untuk pembayaran SPO anaknya yang sudah jatuh tempo. Istri Pak Budi juga bilang semua uang gaji bulanan yang diberi Pak Budi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sering terjadi dalam rumah tangga orang. Sehingga istri Pak Budi sering berhutang beras dan lauk pauk di warung tetangga. Nilai sosial pada cerita di atas, ini contoh istri yang kurang baik, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Tindakan istri Pak Budi yang suka berhutang ke warung tetangga kurang baik. Jadi seharusnya kayak gitu, ngasih tahu kalau kurang, lebih baik berhemat. Jangan sampai kita sedikit-sedikit mengambil keputusan tanpa adanya musyawarah, apalagi langsung berhutang ke warung. Oke, selanjutnya nomor 9, teman-teman. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila keempat. Nah, menunjukkan etika moral. Kalian harus tahu dulu sila keempat itu apa, teman-teman. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ingat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Berarti jawabannya apa di sini yang dipimpin oleh kerakyatan yang hikmat? Berarti jawabannya adalah politik. Dalam aspek menunjukkan etika moral dalam aspek politik. Karena kan politik kalian tahu nih, partai-partai dan sebagainya dia dipimpin oleh hikmat. Oke, selanjutnya nomor 10. Pembangunan pertahanan dan keamanan ditujukan untuk kepentingan nasional. Harus. Upaya yang dapat dilakukan membangun pertahanan dan keamanan adalah membantu keamanan negara. Ngapain kita membantu? Kalau ini baru mempatroli rutin di wilayah darat, laut, dan negara. Untuk apa? Untuk kepentingan nasional dan juga pembangunan pertahanan dan keamanan. Kita harus patroli rutin. Mungkin banyak ya, sekarang lagi marak-maraknya pencurian ikan di daerah atau melebihi daerah teritorial Indonesia. Oke, selanjutnya nomor 11. Kalau seumpama kalian nemu soal nomor 3 halnya nomor 11, perhatikan beberapa upaya berikut, langsung ke soalnya. Pada masa pergerakan nasional, pada tokoh organisasi menunjukkan semangat kebangsaan. Upaya yang dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan terhadap, pada angka berapa ini yang menunjukkan semangat dan juga komitmen terhadap kebangsaan? Oke, kita periksa pada nomor berapa aja, teman-teman. Coba, membuka politik praktek dokter untuk masyarakat ini bagus.
Membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintah Belanda pada saat itu sangat bagus karena di sini bicaranya dilakukan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, membuat tempat berkumpul dan berdebat pada tokoh penggerakan nasional. Bagus ini teman-teman. Jadi jawaban dari ini sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo adalah 1, 2, 3. Berarti kalau 1, 2, 3 jawabannya adalah B teman. Selanjutnya nomor 12. Kalian tahu, salah satu lagu nasional yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika melalui keindahan alam Indonesia. Kalian harus tahu siapa itu? Rayuan Pulau Kelapa. Ini adalah salah satu lagu nasional kita. Kalau kalian hafal dan kalian pernah mendengarnya. Oke, selanjutnya nomor 13. Nomor 13, penyelenggaraan negara harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prakteknya, penyelenggaraan negara sesuai nilai persatuan tampak pada pernyataan berapa? Penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jawabannya adalah, coba baca ini. Pemerintah memberikan kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan budaya bagus yang dimiliki pada setiap daerah serta mengakui keberagaman tersebut sebagai suatu kekayaan budaya. Ini termasuk praktek dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan persatuan. Karena dengan kita menghargai perbedaan, kita akan bersatu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 14. Hal terbaik agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan pada era keterbukaan dewasa. Ini adalah hal terbaik agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan pada era keterbukaan dewasa. Ini adalah betul. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jadi semacam kayak ya udah kita ikutin apa perkembangan zaman sekarang tanpa kita melupakan jati diri bangsa Indonesia yang sudah disepakati oleh kita bersama. Oke, selanjutnya nomor 15. Sikap-sikap berikut yang sesuai dengan ciri-ciri komitmen para pendiri negara bangsa dalam prosedur perumusan Pancasila adalah, coba kita cari sifat yasat yang mempunyai ciri-ciri komitmen pada pendiri negara, memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan rela berkorban demi berdirinya negara Indonesia. Ini adalah sifat yang harus kita tiru dan kita merupakan ciri-ciri komitmen pada negara dalam proses perumusan Pancasila. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa di pembahasan nomor 16 sampai 35 besok jam 6 sore. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.